Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini kita akan membahas sektor yang berbeda, bukan emiten perbankan lagi ya. Tadi udah kita bikin videonya dan sekarang itu ada bahasan di sektor basic industrial ya. Yang mana hari ini telah ditutup melemah sebesar 0,48% ya. Yang mana kalau kita ketahui di saat ini itu ada 107 saham di basic industrial. Ini teman-teman bisa ngecek sahamnya apa-apa saja. Nah, yang mana kali ini kita akan membahas 5, yaitu apa saja? Yang pertama ada saham Antam, kedua ada saham SMGR, ketiga ada saham Inco, keempat ada saham INKP, dan terakhir ada saham MDKA. Langsung saja yang pertama yaitu ada saham Antam yang hari ini ditutup melemah sebesar 4,15%. Ada apa dengan News ataupun isu emas ya sampai Antam ini ditutup melemah sebesar 4,15%, dan kalau kita lihat dari transaksi asingnya ternyata juga didistribusi ya sebesar 27 juta lembar. Ya, ini merupakan tanda signifikan dari hari-hari sebelumnya yang ada akumulasi, dan ternyata hari ini mengejutkan ya untuk di Antam. Oke, langsung saja di chartnya bagaimana kondisi Antam ya. Nah, untuk Antam sendiri nih ya, ini teman-teman ya, ini sebenarnya ini adalah dia akan mengalami sideways dulu di sini ya. Ya, ini teman-teman ya. Artinya ini Antam apabila dia bisa ngebreak ya, ini walaupun sudah di break area support kita hari ini ya, dan close-nya juga di bawah area support. Semoga saja ini tidak turun lebih dari 1480, dan jika itu lebih bisa turun dari 1480 itu akan menuju area 1410, dan itu merupakan area entry untuk di Antam karena itu harga udah sangat murah ya. Dan jika teman-teman udah ngecek harga komoditas belakang ini udah mulai turun semenjak naiknya presiden baru US itu Donald Trump ya. Teman-teman, bagi kamu yang ingin mengetahui detail seperti apa, bisa nonton live saya di channel The Trader ya, The Trader underscore ID. Nanti ada video saya yang kedua, foto Donald Trump dan Kamala Harris. Oke teman-teman. Nah, jadi ini untuk Antam ya. Untuk teman-teman yang ingin nyicil sekarang itu boleh, nanti di 1410 juga boleh ya. Dan semoga Antam ini menurut saya akan dibawa turun dulu ya, karena ini udah lama sideways, gagal ditembus ya. Ini gagal ngebreak, seharusnya ini bisa naik kemarin nih seharusnya bisa naik ya, ternyata gagal. Karena kalau kita melihat dari candlenya ya, di sini ada tanda pembalikan, dan di sini juga seharusnya naik, malah langsung ditolak ya harganya tuh. Kalau ini nggak ada ya tetap hijau, merah hijau, ini bisa kembali ke 1740. Ini untuk Antam ya. Yang teman-teman mau beli boleh, tapi ingat manajemennya jangan all in dulu untuk di harga sekarang di Antam. Kalau seandainya turun itu bisa dicicil ya teman-teman untuk Antam. Langsung saja kita ke saham yang kedua ya, yaitu ada saham SMGR, yaitu saham semen, yang mana hari ini justru ditutup menguat sebesar 2,5%. Dan kalau kita melihat dari transaksi asing, ternyata ini ada distribusi walaupun kecil sebesar 646.000 lembar saham. Artinya ini udah mulai sedikit pengurangan distribusi di SMGR. Kalau kita ngelihat dari chartnya ini SMGR gimana ya? Nah, ini untuk SMGR ya. Ini SMGR sebenarnya harganya udah bener-bener murah, dan SMGR ini merupakan saham yang potensial ya. Kenapa potensial? Nanti detailnya ada video saya di channel The Trader underscore ID, karena saya pernah live waktu itu pertama kali ya, itu di akhir bulan Oktober kemarin. Nah ya, detailnya seperti apa nanti teman-teman bisa nonton videonya detail itu, atau teman-teman yang bingung cari channelnya nanti lihat saja di highlight video saya yang live ya di Instagram. Oke, langsung saja kita ke chart SMGR ini. SMGR sebenarnya udah mengalami koreksi yang dalam ya. Nah,
SMGR sudah mengalami koreksi yang dalam, dan itu semua merupakan hal yang wajar. Kenapa ini SMGR hari ini mengalami pemantulan ya. Nih, dan ini udah ngebreak di area resist nih, udah kita bikin nih. Semoga saja SMGR besok ke depannya masih bisa melanjutkan kenaikannya ke 3760, dan semoga bisa melanjutkan kenaikannya lagi di 4210. Yang artinya kalau kita lihat dari distribusi asingnya udah mulai mengecil dan harga ini hari ini naik, berarti ini ada retail yang udah mulai nge-buy ya. Ya, dan orang retail ini tahu lah kenapa ini SMGR naik, dan potensialnya tadi yang udah seperti saya bilang tadi, detailnya teman-teman bisa nonton live saya ya. Untuk SMGR teman-teman yang ingin beli sekarang itu it's okay, better ya. Dan jika turun itu juga beli, karena ini bener-bener udah murah banget ya SMGR ya. Dan untuk area TP swing ini juga jauh nih teman-teman ya. Walaupun target untuk ngejar ini makin jauh ya untuk SMGR. Nggak mungkin ini SMGR ya, kalau kita lihat di harga sekarang itu di tahun 2006 sampai 2009 ya. Nih 2010 juga udah rally. Ya artinya udah dari 2010 sampai 2020 ya. Artinya udah 10 tahun SMGR ini harganya udah belasan ribu, dan sekarang harganya hanya 3.000 rupiah saja. Artinya teman-teman udah sadar sendiri lah bahwa SMGR ini bagaimana potensinya ya. Itu SMGR ya teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita ke saham selanjutnya, itu ada saham Inco ya, yaitu saham nikel, yang mana hari ini ditutup menguat sebesar 1,63%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata hari ini ada akumulasi sebesar 2,9 juta lembar. Artinya ini merupakan pertanda yang bagus ya, yang mana kemarin di hari Selasa itu distribusi kecil 133.000, dan hari ini diakumulasi besar oleh asing sebesar 2,9 juta, hingga harganya itu naik 1,63% ya. Ini good ya data untuk hari ini di Inco. Kalau kita melihat melalui chartnya bagaimana kondisi Inco ya. Nah, ini teori Inco udah pernah kita bikin sebelumnya, bahwa ini dari tanggal 21 Juni kemarin ini harga bakalan dikocok dulu lah sampai nanti di tanggal 15 November ya itu turun, dan ternyata hari ini sesuai ke predik kita, harga dikocok dulu ya, tidak dibawa naik, dan ini potensial ini Inco bisa dibawa turun lagi ke harga 3.100. Dan ini kenapa hari ini naik dan akumulasinya besar, karena ini udah merupakan Inco udah berada di area strong supportnya. Dan bisa jadi ya ini ya harapan kita Inco kedepannya bisa balik lagi ke harga ya terdekat dulu deh di 3.930 ya. Ini untuk Inco. Tapi kalau misalnya Inco nanti sentimennya masih kurang baik ya, misalnya dengan kondisi nikel yang sekarang masih turun, dan ini Inco masih bisa dibawa turun dulu. Dan ya Inco hati-hati dulu ya, karena ini tipikal bandar di Inco ini suka gocek-gocek para retail ya, jadi perlu diperhati-hatikan. Kasian juga nih yang udah ngebelik di harga segini ternyata dibawa turun jauh dulu ya. Ini untuk Inco ya teman-teman. So kita lanjut ke sahamnya selanjutnya, itu ada saham INKP, yaitu saham pulp and paper ya, saham kertas, yang mana hari ini ditutup menguat sebesar 1,05%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, ternyata ya kembali lagi di distribusi, beda sama Inco tadi yang ada akumulasi. Berarti selama ini kita nge-review dari perbankan sama basic industrial, hanya Inco yang ada akumulasi. Dan untuk di NKP ternyata didistribusi sebesar 4,9 juta lembar ya. Ya walaupun mulai mengecil di distribusinya dan harganya naik, artinya retail udah ngebelik di saham INKP. Berarti ini bagaimana kondisi chart dari INKP itu sendiri ya. Nah, untuk INKP sendiri ya, ini sebelumnya kita udah bikin pantulan harganya akan ke sini ya. Ya, ini di sini dan lanjut kenaikan, dan ternyata setelah menyampai area yang udah kita bikin dibawa turun dulu ya. Ini untuk NKP. Nah ini karena ini di close menguat hari ini, artinya untuk INKP itu udah ada area support terbarunya ya. Ini ada area support terbarunya. So bagi teman-teman yang swing ini merupakan potensial lah ya. Karena kenapa? Ya kita lihat di sini. Di sini ada area gap teman-teman ya. Ini area gap yang bisa akan kembali ditutup oleh INKP, dan
Yang ingin mungkin lebih safety, di sini area TP-nya ya untuk di INKP. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih gimana sih cara ngitungnya, ya kita bisa hitung kok dari sini. Mungkin teman-teman bisa 9 sampai 10% cuan di INKP ini potensialnya ya. Nih. Nah, itu di INKP ya teman-teman semuanya ya. Ditambah nanti ini udah masuk laporan kuartal keempat, nanti di akhir tahun biasanya ini INKP harganya itu naik ya. Karena kenapa ya? Kita ketahui bahwa nih di misalnya nih di Desember harganya naik walaupun tidak signifikan, dan juga di di tahun 2022 akhir ini ada sedikit kenaikan ya. Nah, untuk di NKP dan biasanya di Juani turun dulu karena ya musim laporan rilis kuartal keempatnya di bulan Januari tadi. Jadi untuk sekarang untuk jarak dekat ini teman-teman bisa untuk swing dulu lah tipis-tipis ya untuk di NKP. Oke ya, beda lagi ya, emang pengen long term sekitar 6 bulan ke atas di NKP itu oke. Nanti dia bakalan kembali lagi di area sini ya. Nih, sekitar di 8.750. Oke, itu untuk di NKP. Langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu ada saham MDKA, yaitu saham emas ya. Dan ini sebenarnya MDKA ini lebih gede daripada Antam, cuman bedanya Antam tadi punya BUMN. Dan hari ini MDKA ditutup menguat sebesar 2,75%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata hari ini MDKA justru didistribusi besar-besaran ya. Semakin hari di MDKA ini makin besar ya, 23 juta lot, dan di Antam juga 27 juta lot. Nah, berarti ada apa ini dengan emiten atau komoditas gold ataupun emas ya. Nih, ini kalau kita lihat dari chartnya ya. Nih, ini kemarin kita udah TP nih ya. Nah, kita hapus dulu nih MDKA. Nah, ini kita udah bikin ya sebelumnya area order block atau supportnya, ternyata ini MDKA udah ya pas banget nih di close di area rectangle kita yang udah kita bikin. Dan ya ini MDKA nih ya. Sebenarnya kalau dari chart ya, ini kalau seandainya ini lebih kembali lebih turun ya, ini MDKA bisa dihajar jauh turun ke 2100 maupun di 2080 dan di 2060. So jadi teman-teman yang ingin mencicil di saham-saham emas ya mungkin lebih berhati-hati, karena kita lihat bahwa distribusi asing tuh besar-besaran di Antam sama MDKA tadi. Rahasianya di mana? Kalau kita lihat dari ini ya. Nih. Kalau kita lihat dari area ini ya. Gold ya. Ini ya. Nih bentar ya, kita tandain nih. Ini semenjak Trump ini menang ya, gold ini mengalami nih kita tanggal 5 nih, tanggal 5 ya. Semenjak si Trump itu menang ya. Nih, semenjak Trump itu menang, gold mengalami koreksi. Kenapa? Karena dengan menangnya Trump tadi mata uang dolar mulai menguat dan komoditas seperti emas itu cenderung memang jatuh, karena yang bikin sentimen emas nih selalu all time high, selalu menguat, yaitu karena ya terjadinya seperti perang ya di Timur Tengah itu. Makanya kemarin harga emas tuh nembak-nembak, dan kedepannya emas mungkin lebih stable lagi untuk kenaikannya. So that's why kenapa saham-saham kita di Antam dan di MDK tadi itu mengalami koreksi. Jadi itu teman-teman yang ingin cicil bisa, tapi untuk momentum apakah naik dalam waktu dekat ini mungkin lebih sulit ya. Itu untuk di MDKA. Oke, baiklah sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Jadi itulah saham basic industrial kita, yaitu ada Antam, CMSGR, Inco, INKP, dan terakhir ada MDKA. Semoga teman-teman bisa profit dari setelah menonton video ini ya. So bagi teman-teman ada yang Q&A, diskusi, pertanyaan ataupun hal-hal lainnya bisa komentar langsung di bawah video kita. Dan jangan lupa cek link di bio maupun di deskripsi kita untuk bergabung di grup Telegram gratis kita. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, notifikasi lonceng hidupin saja biar nanti malam bisa saya update, teman-teman langsung bisa cek, dan paginya teman-teman bisa mengikuti entry ya masing-masing, tapi disclaimer on ya. Nah, oke langsung saja seperti biasa kalimat terakhir, salam gacor.